Allah menjadikan semua hamba tidak mungkin pulang kepada Allah kecuali diberi jalan dulu untuk kembali. Semua umatku akan ke surga kecuali yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, ya uti, kali ini Ruang Ustadz ingin bagi-bagi hadiah berupa Al-Quran plus terjemahannya untuk beberapa pemirsa setia Ruang Ustadz. Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu klik subscribe lalu tuliskan komentar positif di kolom komentar. Komennya bebas, yang penting positif. Boleh komen motivasi, doa untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Ustadz Adi Hidayat, maupun untuk diri Anda sendiri. Pokoknya apa saja yang penting positif. 3 orang pemenang insya Allah akan diumumkan pada 31 Oktober 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beruntung ya. Itu pelajari teorinya supaya mudah menyikapinya. Quran surah kedua ayat 214, jawabannya dari Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian kalau Anda bisa bersabar, Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Tapi kalau Anda sedang mendapatkan kesenangan, ya, harta mulai dapat cukup lumayan, rumah cukup luas, maka mulai bersyukur kepada Allah. Caranya di Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Sampai Anda mulai tumbuh lagi, silahkan lakukan apa yang Anda inginkan, tapi tingkatkan amal soleh untuk persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala sampai usia 40 tahun bahkan lebih. Ada orang tua ingin membalas jasanya, mungkin sulit, tapi Anda bisa coba di Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Kemudian di situ Anda mulai berpikir bagaimana menyiapkan hari akhir. Apakah saya akan hidup selamanya? Tidak, kamu akan meninggal. Quran surah ke-7 ayat 34, itu ajal kamu. Yang datang maut, Quran surah ke-3 ayat 185. Yang bawa malaikat maut, Quran surah ke-32 ayat ke-11. Bagaimana cara meninggalnya? Ada yang meninggalnya tenang karena banyak amal solehnya, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ada yang meninggalnya cukup menegangkan sambil dipukulin malaikat karena banyak amal salahnya, Quran surah 8 ayat ke-50. Sampai di alam kuburnya diatur. Ada yang hidupnya tenang karena banyak amal solehnya, Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Kata Allah, jangan dikira dia meninggal tapi dihidupkan dalam keadaan yang baik, Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Orang yang tidak pernah punya bekal kehidupan di alam kuburnya lebih merana, Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47. Sampai dia dihisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah kedua ayat ke-25. Bahkan dia bisa melihat Allah tanpa hijab, Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23. Ada orang-orang yang tidak siap masuk neraka bahkan tanpa hisab, Quran ke-18 surat 18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri di sebelah atas. Sampai dia diberikan pilihan oleh Allah, yang masuk surga mau surga yang mana. Ada surga bersama para nabi, Quran surah ke-4 dari ayat ke-69-nya. Ada lagi surga yang di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Ada surga seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga 133 sampai dengan 134. Semuanya ada semua. Semuanya ada. Ya, bahkan majelis ilmu pun ada. Cara belajarnya Quran surah 9 122, ilmunya diraih Quran surah ke-58 ayat ke-11, ada semuanya. Ada semuanya gitu kan? Ya, apa yang tidak ada? Jadi kalau Anda ikuti ini semua, ada semua. Allah jamin hidupnya tenang dan senang. Jadi kalau ada orang hidupnya gelisah, yang paling aneh, yang bukan urusan dia, ikut gelisah juga. Aneh tuh orang. Temannya yang beli handphone, dia yang bikin status. Emang cuman dia aja yang handphonenya bagus? Masya Allah. Handphone punya orang, kenapa Anda yang sibuk? Ini nih. Ini poinnya nih. Ya. Makanya kata Allah sederhana. Inna hadha sirati mustaqim fattabi'u. Ini jalan saya yang lurus. Kamu ikuti aja, lihat. Ya. Anda turunkan ayatnya. Turunkan ayatnya. Apa yang mau saya jalani? Jangan-jangan selama ini jadi ibu pun jadi istri belum pernah tahu bagaimana cara jadi ibu yang baik. Kenapa Anda tidak keluarkan Qur'annya? Kan lumayan sehari 1 ayat. Anda diciptakan sebagai seorang perempuan. Masya Allah. Keluarkan ayat perempuan dalam Al-Quran. Apa tugasnya? Apa haknya? Apa kewajibannya? Kalau sudah jadi istri bagaimana? Ya? Jadi ibu bagaimana? Dan seterusnya. Itu indah sekali. Ada semuanya. Ini kan yang dikeluarkan itu lagi, itu lagi. Subuh sampai Isya. An-Nas lagi. An-Nas lagi. Masya Allah. Minal jinnati. Nas ya. Dan dikabulkan oleh Allah. Mimpinya pun ketemu jin terus itu kan. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa manusia. Oke, ini lurus. Inna hadza siratal mustaqim. Nih, tenang dan senang. Awas hati-hati, ketenangan itu kadang-kadang juga tidak harus berwujud pada materi yang dipegang. Perasaan, kenyamanan itu bagian dari ketenangan. Kalaupun Anda diberi pilihan tidak mudah. Saya mau tanya sebentar ya, pilih ya. Dan jangan maksa pilihan ketiga, tidak ada. Saya kasih tahu dari sekarang. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, nggak boleh maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ayo.
Ya, dah selesai. Quran surah ke-6 tadi, ayat 153. Sekarang lihat. Idealnya, teorinya idealnya, fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Hudan, ikuti. Tapi ayatnya nggak berhenti sampai situ. Wala tattabi'us subula. Tapi jangan ikuti jalan-jalan lain yang menyimpang. Ini. Ternyata tidak mudah mengikuti ini. Ada jalan-jalan lain, sini, macam-macam. Ya, bahkan ini bercabang lagi. Ukhti ta'lim yuk. Ayo, di mana? Diamond Hill, Masya Allah. Sudah tinggal sebentar lagi turun dari taksi, tiba-tiba WhatsApp-nya muncul, ping, dilihat. Di sana diskonnya 90% loh. Masya Allah. Plus barang yang Anda cari lagi. Kan? Itu nggak mudah. Nggak mudah, jangan dikira nggak ada tantangan. Tidak. Setiap orang yang mengatakan dia beriman, dia tidak akan didiamkan dengan tanpa diuji. Pasti akan ada ujian. Nah, mohon maaf, ada juga yang tidak kuat dengan ujian-ujian ini. Padahal Allah tidak pernah menguji seseorang kecuali sesuai batas kemampuannya. Mustahil ada orang diuji kecuali dia mampu menjalaninya. Kaidahnya jelas. La yukallifullahu nafsan. Lihat, la-nya nafi. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau seseorang mendapatkan ujian, itu persamaannya equal dengan kemampuannya. Mampu, pasti mampu. Jadi kalaupun Anda sekarang sedang punya masalah seberat apapun, sebesar apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu menjalaninya, orang lain tidak. Makanya ujian itu diujikan kepada Anda, bukan pada yang lain, karena cuma Anda yang mampu menjalaninya, yang lain tidak. Mustahil Allah titipkan ujian pada orang yang tidak mampu, itu mustahil. Dan tidak usah terlalu bangga, langsung bikin status, memang saya yang mampu. Masya Allah. Hapus. Udah. Selesai. Baik ya. Jadi ini poinnya. Jadi ketika Anda berbelok, gitu kan? Dia tidak gunakan dengan baik, mulai menyimpang. Kata Quran jangan berdusta, di sini dia berdusta. Kata Quran jangan gosip, di sini dia gosip. Kata Quran jangan mencela, di sini dia mencela, gitu kan? Kata Quran jangan makan yang haram, dia ambil yang haram. Mulai bergeser. Yang paling menarik, akan ada satu titik, siapapun dia. Karena sifat sayang Allah menjadikan semua hamba tidak mungkin pulang kepada Allah kecuali diberi jalan dulu untuk kembali. Makanya kata Nabi, lihat kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Sebentar, belum selesai. Baik. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali yang enggak pengen. Semua umatku akan ke surga kecuali yang tidak pengen, tidak ingin. Illa man aba. Ini semua diberi peluang, bahkan Firaun sekalipun. Firaun. Ini makhluk paling zalim, mengaku Tuhan ana rabbukumul a'la, kan? Mengaku Tuhan, makhluk paling zalim, tukang sembelih orang, bayi-bayi dari sejak kecil. Ya, Quran surah kedua ayat 49. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, hukum Allah berlaku di sini. Dia mesti kembali kepada kebaikan sebelum pulang. Langsung dikirimkan 2 nabi, Pak. Teman-teman, 2 nabi, Bu. Ya, kita aja sampai kiamat nabinya cuma 1. Nabi Muhammad SAW. Ini Firaun, 2 nabi, Musa dan Harun. Ya, Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Lihat, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia sudah mulai menyimpang. Diingatkan. Yang paling indah ini, Masya Allah, indah sekali. Faqula lahu qawlan layyina. Kalian berdua nanti kalau sudah ketemu Firaun, katakan dengan lembut ya. Ajak dengan penuh kelembutan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar, akhirnya dia mau berubah. Saya mau ilustrasikan begini ya. Ini Musa dengan Harun, dua-duanya nabi, dekat dengan Allah. Ya, surga bagi keduanya. Diminta berdakwah kepada Firaun, ya, hati-hati, makhluk paling jahat pada saat itu, mengaku Tuhan, kasar sifatnya, sembelih banyak orang. 2 nabi ini diperintahkan berdakwah dengan kata-kata yang lembut. Anda bisa bayangkan nggak? Musa, Harun, nabi, orang takwa, dekat dengan Allah, jaminan surga. Diperintahkan dakwah kepada manusia paling durjana. Kata Quran, katakan yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia bisa merubah. Anda bukan nabi, bukan rasul, tidak lebih takwa dibandingkan Musa, tidak lebih baik dibandingkan Harun. Belum ada jaminan surga. Berdakwah kepada orang yang bukan Firaun, kenapa mesti kasar? Kan? Ada poinnya. Tapi poin yang kita ambil sekarang adalah, ini yang paling indah. Awas, jadi saya ingin menyampaikan kalau ada orang kasar ya, dan sebagainya, itu Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak pernah mengajarkan, entah itu umat, atau ustadz, atau siapapun. Ya, lihat kalimatnya. Fokus, Allah menginginkan orang ini berubah jadi baik. Cuman sayang, Firaun gak pengen. Itu aja.
Di selevel Fir'aun pun masih diberi jalan oleh Allah untuk kembali. Apalagi kita pernah mengaku Tuhan? Ngaku Nabi aja enggak. Apalagi Tuhan gitu kan? Coba lihat, selevel orang yang mengaku Tuhan saja diberi jalan oleh Allah untuk kembali. Masa Anda yang nggak pernah mengklaim sebagai Tuhan nggak diberi jalan? Anda pernah bunuh orang? Ya, Masya Allah, bunuh orang aja nggak pernah. Yang pernah bunuh orang aja diberi jalan untuk kembali. Masa Anda enggak? Yang paling aneh itu kata Quran, kalau ada orang dikasih jalan kembali, nggak mau diambil, itu orang aneh. Itu orang aneh. Kalau Anda pengen ikutan aneh, mohon maaf, Anda sudah keduluan oleh orang dulu. Udah ada Firaun, udah ada Korun dan sebagainya, udah keduluan. Di Anda terlambat. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian dan sebagainya. Ini poinnya. Dan keterlaluan. Keterlaluan karena Anda tidak sehebat Firaun. Anda tidak punya pasukan, tidak sekaya Korun. Korun kayaknya luar biasa. Anda kenal Korun? Ya. Masya Allah, hebat. Korun. Masya Allah, sudah mulai nyambung pemirsa. Alhamdulillah. Baik.